Pemirsa, pemerintah Arab Saudi melarang warganya untuk berkunjung ke 16 negara termasuk Indonesia terkait perkembangan COVID-19. Larangan tersebut membuat sejumlah pihak khawatir akan keberangkatan haji jemaah Indonesia mendatang. Arab Saudi melalui Direktorat Jenderal Paspor mengeluarkan larangan kepada warganya untuk bepergian ke 16 negara termasuk Indonesia terkait perkembangan COVID-19. Larangan Arab Saudi tersebut tentu saja membuat sejumlah pihak khawatir karena proses keberangkatan calon jemaah haji hanya tinggal hitungan hari. Kloter pertama haji akan diberangkatkan 4 Juni 2022 mendatang setelah 2 tahun absen karena COVID-19 yang merajalela. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay pun meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi agar kekhawatiran Arab Saudi terhadap COVID-19 di Indonesia tidak mengganggu jadwal keberangkatan haji. Arab Saudi melarang warganya untuk bepergian ke 16 negara termasuk Indonesia akibat kasus COVID-19. Lantas bagaimana nasib keberangkatan calon jemaah haji Indonesia? Kami akan membahasnya dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Saleh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saleh, Arab Saudi melarang warganya ke Indonesia, sementara ibadah haji sebentar lagi digelar. Apa yang menjadi catatan Anda terkait hal ini? Ya, pertama sebetulnya tentu kita harus menghargai ya keputusan dari pihak pemerintah Saudi Arabia yang melarang warganya untuk berkunjung ke 16 negara. Dan diantaranya salah satunya adalah negara Indonesia. Karena keputusan yang diambil oleh pemerintah Saudi itu tentu sudah didasarkan pada mungkin ya pertimbangan kajian yang cukup mendalam ya, sehingga diambil keputusan seperti itu. Karena itu kita harus menghormati. Sama juga ketika kita melarang warga negara kita untuk berkunjung ke negara lain, bisa saja kita lakukan seperti itu. Dan dalam hal ini tentu ini pemerintah Saudi yang melarang warganya ke Indonesia dan saya kira itu adalah hak mereka untuk mengambil kebijakan seperti itu. Tetapi perlu diperjelas, sebetulnya saya kira larangan yang dikeluarkan ini sebetulnya sudah lama. Sejak COVID merebak ini sebetulnya sudah ada ini larangan seperti ini dan sudah beberapa waktu yang lalu. Mungkin ini dimunculkan lagi sebagai akibat dari mungkin ya karena ada persoalan pemberangkatan haji yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi karena itu ini ada kaitannya ke sana. Tapi perlu diperjelas juga bahwa jika betul memang ini kekhawatiran ini masih ada, tentu ini akan menjadi introspeksi ya bagi pihak Indonesia, dalam hal ini seluruh kita ini. Jadi kenapa? Karena di Indonesia sekarang kan sudah ada pelonggaran-pelonggaran nih. Jadi kita sudah melonggarkan aktivitas untuk ya tidak memakai masker misalnya lagi di tempat-tempat terbuka, kemudian ada pelonggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya. Tapi tentu ini akan dievaluasi lagi, mengingat negara lain ternyata memandang kita ini masih belum aman untuk dikunjungi, ya terutama dalam hal ini adalah Saudi Arabia. Baik, Bang Saleh, sejauh ini bagaimana dengan rencana pemberangkatan haji? Apakah tidak terdampak? Saya berharap bahwa keberangkatan haji kita ke Saudi itu tidak terganggu sama sekali dengan putusan yang diambil oleh pemerintah Saudi. Kenapa? Karena ini kan dua hal yang berbeda. Ini kan yang dilarang itu adalah warga Saudi ke Indonesia. Tetapi kan kita warga Indonesia itu tidak melarang warga kita pergi ke Saudi dalam hal ini untuk melaksanakan ibadah haji. Apalagi ini sudah 2 tahun tidak berangkat. Ini kalaupun berangkat kan yang diberangkatkan kurang lebih hanya sekitar 45% dari total kuota jamaah haji kita itu. Jadi karena itu ini sebetulnya kita merasa masih kurang ya untuk memberangkatkan. Jadi karena itu kita merasa bahwa pemberangkatan jamaah haji kita ini ya diharapkan tidak ada masalah sama sekali, terutama karena pihak pemerintah Indonesia itu sudah tentu memiliki komitmen dengan pihak Saudi. Biasanya selalu ada pertemuan-pertemuan khusus dari Dirjen Haji kita dan juga pihak Menteri Haji ya di Saudi. Dan kesepakatan-kesepakatan bilateral seperti itu tentu ini akan menjadi rujukan kita untuk penyelenggaraan haji tahun 2022 ini. Sehingga saya berasa dan berharap ini tidak akan mempengaruhi untuk proses pemberangkatan itu. Apalagi setahu saya
jamaah haji yang akan diberangkatkan itu sudah keluar namanya dan sudah didaftarkan dan sudah diberangkatkan saja. Baik, terima kasih Bang Saleh. Semoga dengan adanya larangan ini tidak mempengaruhi ya proses pemberangkatan haji. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore.